Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Fadila dengan NIM 206124042. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah, kedudukan, fungsi, dan perkembangan dari bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, mari kita simak penjelasan mengenai sejarah dari bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya berkomunikasi, di mana di dalam kita berkomunikasi kita menggunakan bahasa, dan bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia. Nah, berbicara mengenai bahasa Indonesia ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dan tentunya menarik, di mana bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang kemudian bahasa Melayu ini diangkat sebagai bahasa negara dan bahasa pemersatu. Nah, bahasa Melayu, teman-teman, digunakan sebagai alat komunikasi pada abad ke-7 pada zaman Kerajaan Sriwijaya, di mana hal itu bisa dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti-prasasti. Salah satunya yaitu prasasti Kedukaan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Nah, bahasa Melayu ini dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia dikarenakan dia sifatnya fleksibel, mudah dipahami, dan tentunya dikarenakan pada saat itu bahasa Melayu telah dikenal oleh masyarakat yang ada, sehingga bahasa Melayu dijadikan sebagai dasar dari bahasa Indonesia. Tonggak sejarah perkembangan bahasa Indonesia dimulai pada tahun 1926, di mana para peserta dari Pemuda Kongres 1 memberikan usulan bahwasanya Indonesia harus memiliki bahasa persatuan. Nah, Muhammad Yamin sebagai salah satu pelopor dari Sumpah Pemuda memberikan usulan bahwasanya bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan. Alasannya dikarenakan pada saat itu bahasa Melayu telah berkembang pesat di Nusantara. Akan tetapi usulan dari Muhammad Yamin ini ditolak oleh Tabrani, di mana Tabrani memberikan usulan lain yaitu bahasa Indonesia. Nah, usulan dari Tabrani ini memiliki alasan tersendiri, di mana Tabrani memiliki alasan ketika nusa bernama Indonesia dan bangsa bernama Indonesia, maka sudah seharusnya bahasa juga bernama bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, di mana ketika para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda tersebut berisi pernyataan yang menyatakan bahwa mereka menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sejak saat itu bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat komunikasi dan sebagai simbol perjuangan. Nah, setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi dan diterima, dan di mana hal ini dibuktikan dengan adanya bahasa Indonesia di dalam teks Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Nah, sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia digunakan sebagai lambang identitas bangsa, sebagai alat pemersatu antar suku, dan digunakan sebagai alat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Sedangkan sebagai lambang negara atau sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan di dalam administrasi pemerintahan, di dalam pendidikan formal, bahkan di dalam pembuatan undang-undang. Nah, dengan adanya kedudukan ganda ini bisa kita simpulkan bahwasanya bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama fungsi personal, di mana fungsi personal ini dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan pikiran dan perasaan.
Yang kedua yaitu fungsi instrumental, di mana fungsi instrumental ini sebagai alat untuk menyampaikan keinginan atau perintah. Yang ketiga yaitu fungsi regulatif, yang dimana fungsi regulatif ini untuk mengatur perilaku lewat aturan atau hukum. Yang keempat yaitu fungsi imajinatif, di mana fungsi imajinatif ini untuk menciptakan imajinasi di dalam sebuah karya sastra seperti karya sastra, puisi, atau cerita. Nah, yang terakhir yaitu fungsi informatif, di mana fungsi informatif ini untuk menyampaikan informasi atau fakta secara jelas. Nah, dari semua fakta ini bisa kita simpulkan bahwasanya bahasa Indonesia memiliki berbagai macam fungsi, yang dimana fungsi ini bukan hanya digunakan sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan ekspresi. Nah, ternyata bahasa Indonesia memiliki banyak tantangan pada zaman saat ini, di mana tantangannya itu salah satunya pengaruh bahasa gaul yang sudah banyak, di mana banyak remaja pada masa kini yang telah menggunakan bahasa gaul tidak sesuai dengan konteks atau tidak sesuai dengan aturan-aturannya lagi, sehingga penggunaan bahasa gaul yang secara berlebihan itu bisa merusak bahasa Indonesia itu sendiri. Serta pada saat sekarang atau pada zaman sekarang para remaja itu jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baku, sehingga mereka seakan-akan melupakan sejarah dari bahasa Indonesia itu sendiri. Hal ini tersebut menjadikan tantangan tersendiri dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, sebagai kesimpulan, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa, yang dimana bahasa Indonesia itu mempunyai kedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia ini harus kita jaga dan harus kita lestarikan, yaitu dengan cara kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar di dalam berkomunikasi, entah itu berkomunikasi secara formal maupun secara non-formal. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.